yang senantiasa kami selenggarakan secara kontinu agar kita semua bisa terus upgrade informasi, upgrade berbagai macam wawasan dan juga pengalaman dari para ahli di PJB Group. Dan kami ucapkan selamat siang, salam dari PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat. Selamat siang Pak Reza Fahlevi, terima kasih telah berkenan bergabung. Kemudian ada juga dari sisi R2 MKR. Terima kasih dari PJB Muara Karang juga sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Nah, kalau terkait dengan acara kita dan juga tema kita siang hari ini, mungkin Bapak dan Ibu mulai sekarang bisa menerka-nerka kira-kira, waduh saya sudah mempersiapkan sebuah pertanyaan nih khusus buat Pak Egi. Nah, mulai sekarang mungkin nanti bisa dipersiapkan kira-kira mau bertanya apa, atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan apa, yang perlu untuk menjadi tema diskusi kita atau menjadi sebuah wacana yang perlu kita bahas bersama-sama siang hari ini, agar keberadaan dari program bedah buku siang hari ini benar-benar membawa manfaat yang nyata untuk kita semua, utamanya teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di PJB Group. Ada juga di PT PJB, UKM PT PJB ya, yang sudah bergabung. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bergabung. Dan saya juga ingin menyapa yang saat ini sudah bergabung di live streaming PJB TV. Selamat siang, apa kabar semuanya? Untuk yang bergabung melalui YouTube pun juga bisa loh memberikan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, langsung bisa masuk ke kolom chat yang ada di YouTube streaming PJB TV. Jadi kalau misalnya nanti saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Zoom application, saya pun juga nanti akan bergabung bersama dengan teman-teman yang ada di YouTube streaming PJB TV untuk melihat apakah ada yang bertanya dari teman-teman yang bergabung di sana. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat siang. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung dan kita akan menantikan acara ini dimulai sesaat lagi sambil menanti beberapa partisipan yang saat ini sedang berada di waiting room dan menantikan proses untuk bergabung bersama kita. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang untuk seluruh partisipan program bedah buku persembahan dari PJB Academy. Terima kasih banyak siang hari ini.
di tengah-tengah kesibukan masing-masing, baik yang work from home maupun yang work from office, begitu ya, telah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, teman-teman dari sisi RT LTMB Arun. Semangat Pak Egi. Waduh. Ini ada supporternya ternyata Pak Egi ya. Memang kalau Teman-teman dilihat CCR Pak itu, Egi sendiri Pak. kan itu di samping kanan kiri depan sama belakangnya itu belakang tembok tuh banyak supporternya Iya. Baik, Masih ya sepi. kita masih menantikan informasi apakah acara bisa segera kita mulai bersama ataukah masih ada teman-teman para partisipan yang bergabung atau masih berada di waiting room. Baik, kita masih menanti sesaat lagi Bapak dan Ibu, mohon berkenan bersabar. Boleh nih sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh, ambil air minum dulu ya biar kita bisa lebih konsentrasi lagi nih karena banyak informasi berharga yang nanti Pak Egi akan sampaikan kepada kita semuanya. Baik, untuk teman-teman semuanya, para partisipan program Daku, kalau misalnya siang hari ini ingin menyaksikan secara live via YouTube juga bisa, langsung bisa bergabung di link YouTube streaming PJB TV. Karena di sana juga kami menyediakan atau memfasilitasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan acara kita dan informasi-informasi yang sangat istimewa dari Pak Egi melalui YouTube streaming. Tapi kalau misalnya mau bergabung saat ini juga melalui Zoom juga sangat diperbolehkan. Dan bagi Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menuju ke Zoom group chat karena nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Boleh pertanyaan, boleh juga diskusi berdasarkan pengalaman yang mungkin Bapak dan Ibu dapatkan dari unit masing-masing. Karena pasti satu unit dengan unit yang lain bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu ya. Ya, dan untuk para partisipan biasanya ketika mengikuti acara yang seperti ini salah satu hal yang sangat berharga adalah materinya. Nah, saya mau bertanya nanti ke Pak Egi, apakah materinya juga akan bisa didapatkan oleh para partisipan dan mungkin linknya biasanya akan di-share oleh teman-teman PJB Academy. Boleh ya Pak Egi ya? Boleh, Bu. Boleh dengan Boleh banget. sangat. Terima kasih banyak Silahkan. Pak Egi. Pak Egi ini memang suka sekali berbagi ilmu begitu ya, termasuk apa Iya. yang beliau alami selama ini, selama bekerja di sebuah
tempat yang sangat luar biasa di LTMG Arun yang merupakan ini sinergi BUMN, yaitu antara PT PJB, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan juga PT Wijaya Karya Persero Tbk ini kalau nggak salah sebagai kontraktor pelaksana pekerja EPC, dan juga PT Perta Arun Gas, anak perusahaan PT Pertamina Persero selalu masuk gas, sementara mesin gas ini diproduksi oleh Wärtsilä Finland. Jadi ini memang sangat complicated, sangat luar biasa, dan pasti banyak hal yang sangat istimewa yang bisa kita dapatkan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Egy. Nah, kita sesaat lagi akan memulai acara kita siang hari ini. Untuk itu bagi para partisipan, Bapak dan Ibu yang saat ini masih berada di waiting room, atau yang mungkin masih berada di luar gitu ya, sudah gabung bersama kita tapi masih belum berada di tempatnya untuk bisa menyaksikan, nah silakan langsung bisa merapat ke gadget masing-masing, karena sesaat lagi ada banyak sekali informasi, ilmu, wawasan, insight yang begitu luar biasa yang akan disampaikan oleh Pak Egy Adivianto. Dan kita sambil menantikan kehadiran dari Pak Sukardi, Manajer Pembelajaran Non-Teknik PJB Academy. Apakah Pak Sukardi sudah bergabung bersama kita siang hari ini? Ini sudah kelihatan wajahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjang umur nih Pak Kardi. Iya. Aduh, apa kabar Pak Kardi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga ini? Iya, Mas Egy. Assalamualaikum Pak Kardi. Waalaikumsalam Mas Egy. Ya, ketemu lagi nih. Ketemu lagi dengan Pak Kardi, expertnya ini Pak Kardi. Oh, bisa aja Mas Egy ini. Iya. Bapak mohon izin, acaranya boleh kita mulai bersama, Pak? Iya ya, kita langsung aja, mungkin bisa dimulai. Terima kasih banyak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, teman-teman luar biasa di balik tumbuh berkembangnya industri kelistrikan dan juga pembangkitan di Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam sebuah program yang sangat istimewa, Bedah Buku atau Program Daku, persembahan dari PJB Academy. Program Daku ini senantiasa kami selenggarakan secara kontinu untuk bisa memberikan insight, wawasan, informasi, dan pengalaman-pengalaman berharga dari para ahli yang tersebar di berbagai unit yang ada di PJB Group. Dan tentu beragam pengalaman serta informasi berharga tersebut akan sangatlah istimewa ketika kita bisa mendapatkannya dan bisa diaplikasikan di unit masing-masing. Nah, siang hari ini sebuah tema yang sangat luar biasa, sebuah tema yang sangat istimewa akan kita bahas, yaitu tentang sistem kontrol unit C3 mesin Wärtsilä W20 V34 SG PLT MG Arun. Ini saya baca temanya harus sambil baca, kalau enggak saya nggak hafal begitu ya. Ini sangat luar biasa, saya semakin excited, semakin complicated temanya, semakin excited lah saya, dan saya yakin juga Bapak dan Ibu juga sudah tidak sabar lagi tentang seperti apakah sistem kontrol terhadap yang satu ini begitu ya. Karena kalau kita mengingat dari PLTMG Arun di Lok Sumawe Aceh ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi 2 Juni 2016 silam, sudah 4 tahun yang lalu. Dan Presiden pun juga pada saat itu menyampaikan bahwa besar harapan agar dari PLTMG Arun di Aceh ini nantinya bisa memasok setengah dari kebutuhan daya listrik di Provinsi Aceh. Dan tentu ini akan sangat memberikan kontribusi yang amat luar biasa, utamanya dalam menjadikan Aceh menjadi lebih bertumbuh, berkembang dengan adanya sistem ketenaga listrikan dan juga pembangkitan yang handal. Nah, untuk menjaga kehandalan operasi, maka dilakukanlah pemeliharaan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Dan kontrol instrumen merupakan bagian pendukung yang menjadi prosesor karena memiliki sistem yang bekerja untuk pemeliharaan dan juga mengatasi gangguan. Nah, Bapak Ibu, bidang ini dilengkapi dengan sistem otomasi unit 3 yang memonitor semua sistem modul pada engine agar operasional pembangkit berjalan sesuai dengan rencana dan realisasi kinerja pembangkit melebihi target yang diinginkan. Nah, banyak hal yang akan kita bahas nanti, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sekali lagi Manajer Pembelajaran Non-Teknik PJB Academy. Selamat siang Pak Sukardi, terima kasih banyak telah berkenan bergabung bersama kami. Baik, mungkin sedikit ini ya, saya pembelajaran teknik ya. Pembelajaran teknik, iya.
pembelajaran teknik. Bukan Ya, non teknik Pak ya. Pak iya. mohon berkenan untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka acara kita siang hari ini, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Emil ya. Saya panggil Mbak Emil sebagai MC dari program Bedah Buku ini. Daku, wah ini kata daku ini yang luar biasa ini ya. Jadi ada kejar kudaku ya ini. Nah ini bedah buku. Baik, baik Bapak sekalian, terima kasih. Ada ibunya, ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala pada siang ini kita bisa hadir dan berkumpul bersama di dalam rangka bedah buku berkaitan dengan sistem kontrol ya PLTMJ. Ini untuk saya juga baca ini C3 ya ini. Jadi unit C3 mesin Wärtsilä. Nah, ini sangat luar biasa. Ini terus terang aja ini bagian dari sistem kontrol mungkin yang baru kita kenal ya mungkin ya. Ini terima kasih Mas Egi sebagai narasumber. Ini adalah bagian ini ya KM ya, Knowledge Management, dan juga bagian daripada KLRA ya, Knowledge Loss Risk Assessment. Jadi artinya bahwa buku yang sudah Egi Mas buat ini adalah sangat luar biasa dan bermanfaat nantinya bagi teman-teman sekalian yang hadir di dalam selama 2 jam nanti ini ya, selama 2 jam ini sangat bermanfaat nanti bagi teman-teman seperti itu. Memang PLTMJ ini adalah suatu mesin yang mungkin ya fleksibel ya, dan ini artinya bisa dibawa kemana-mana itu dan lebih mudah seperti itu. Ini memang juga kemudian terus terang aja dulu juga saya sempat ke Arun ya, itu waktu mengirim tenaga baru itu saya ingat itu ke Angkatan Darat itu. 2015 berarti Pak. Iya, 2015 itu saya sudah ke sana juga ngirim teman-teman untuk itu. Kemudian juga mesin Wärtsilä ini adalah memang pada saat itu juga kami sudah koordinasi dengan Wärtsilä Jakarta, Mas Egi, teman-teman sekalian, karena memang Wärtsilä ini adalah perusahaan yang kompeten di bidang PLTMJ. Itu juga seperti itu. Memang itu luar biasa. Kami sudah ke sana dan inilah apa yang nanti disampaikan, ilmu yang disampaikan Mas Egi ini tentunya betul-betul sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian seperti itu. Karena ini adalah bagian juga di dalam mendukung program PJP, tentunya program korporat yang nanti ke depan sepertinya. Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangkit itu yaitu efisiensi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangkit yaitu dengan kondisi pembangkit yang semakin bersaing dari sisi nilai efisiensi juga nilai BPP ya. Nah, ini peranan dari PLTG Arun sangat luar biasa. Kemudian tadi juga disampaikan peranan Arun ini, PLTG Arun ini bagaimana peran kelistrikan di Aceh. Ini sangat luar biasa. Di samping kita ada Nagan Raya, kemudian KKA Krab Aceh juga, ini Arun sangat berperan sekali. Nah inilah ini kami teman-teman sekalian yang hadir, dimohon untuk bisa dapat menyimak nanti apa yang nanti disampaikan oleh Mas Egi sebagai narasumber daripada sistem kontrol unit C3 Wärtsilä. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang hadir dan mengikuti selama kurang lebih dari 2 jam ini. Itu sangat luar biasa. Dan ini bedah buku adalah bagian daripada program PJP Academy yang nantinya memang secara terus-menerus, secara tahun ke tahun menjadi bagian dari sistem pembelajaran di PJP Academy. Ini sangat luar biasa. Dan tentu ini memang salah satunya yang memang adalah berkaitan dengan yang sangat besar yaitu KLRA ya Mas Egi ya. Jadi knowledge loss risk assessment, artinya jangan sampai knowledge itu hilang. Jadi artinya bagaimana peranan para pemegang kompetensi itu di unitnya, ini jangan sampai hilang. Maka dituangkanlah nanti selama di dalam buku, kemudian juga di dalam kompetensi ini. Wah, luar biasa Mas Egi. Terima kasih. Itu aja yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop
knowledge sharing KSF online DAKU sistem kontrol unik C3 mesin wasilah tanggal 4 September 2020 dinyatakan kami buka. Terima kasih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Sukardi, Manajer Pembelajaran Teknik PJB Academy yang telah berkenan bergabung bersama kami, memberikan gambaran, memberikan arahan, sekaligus membuka acara ini dengan doa. Doa agar acara ini benar-benar bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan, dan juga membuat kita semakin dimampukan untuk bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara, utamanya dalam hal memperkuat sistem ketenagalistrikan Indonesia dan juga sistem pembangkitan di Indonesia. Nah, seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa ternyata PLTMG Arun ini secara komersial sudah beroperasi pada 21 Desember 2015. 5 tahun sudah keberadaannya, dan tentu keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama juga beragam pengalaman, beragam hal, serta ilmu berharga yang sudah ada sepanjang perjalanan dari PLTMG Arun ini. Dan sebuah ilmu, sebuah pengalaman hanya akan berhenti di situ saja apabila tidak dibagi dan tidak diaplikasikan. Dan siang hari ini sebuah kehormatan tersendiri karena Pak Egy Adivianto bersama dengan teman-teman dari PLTMG Arun berkenan untuk berbagi ilmu tersebut, berbagi pengalaman tersebut kepada kita semua. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Egy untuk bisa melakukan presentasi dan banyak sekali hal berharga yang akan bisa kita dapatkan. Kami persilahkan Pak Egy. Baik, terima kasih Bu Emil. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Pak Kardi selaku PJB dari PJB AC. Terima kasih, dan Bapak-Bapak sekalian serta Ibu yang ikut hadir dalam sharing daku ini Pak ya. Mohon maaf kalau sedikit agak kaku karena saya pikir cuma beberapa aja, ternyata cukup banyak. Jadi saya mohon maaf ketika apabila saya ada agak-agak kurang baik dalam presentasi, cuman mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Langsung aja saya mulai Ibu dan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Egy Adivianto. Saya di sini dari 2016 sampai sekarang menjabat sebagai SPV Kontrol dan Instrumen di PLTMG Arun. Di sini saya cuma mencoba sharing benar yang diinfo dengan Pak Kardi sebelumnya, bahwasanya untuk mesin PLTMG Arun di sini agak bukan lebih diproses atau dikelola oleh Warsila, PT Warsila, dan Warsila memang berkompeten dan dia cukup memberikan informasi serta bahan-bahan untuk pembelajarannya. Nah, di sini saya coba menyerap atau membahas tentang Unix C3 di mana merupakan otak dari engine itu sendiri. Karena kalau kita membahas keseluruhan PLTMG-nya itu mungkin agak luas, Bu. Cuman saya coba membahas satu engine dulu dengan Unix C3 ini. Jadi sebelum perbukaannya sudah dibuka sama Bu Emil, saya akan mencoba overview sedikit tentang PLTMG Arun. Kita mempunyai 19 unit dikali 9,73 MW dengan kapasitas 184 MW. Kita COD itu sekitar 21 Desember 2015. Kalau kita lihat dari wilayahnya, kita berada di wilayah barat Indonesia, di Jalan Medan, Banda Aceh, Desa Mereopaloh, Lok Semawe. Kalau layout unit kurang lebih kita 45 hektar. Di sini ada CCR-nya, ada main trafo, ada admin building, ada engine hall. Di sini ada terbagi 2 hall, yang pertama hall 1 dan hall kedua. Hall 1 sampai 10 engine, hall 2 itu 11 sampai 9 engine. Dan di sini ada stack-nya juga. Per blok itu ada dalam satu hall itu ada 2 blok, blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4. Dan saya sekarang posisi lagi di admin building, Bu.
Oke, ini overview PLTMG secara garis besar. Ada gas supply, gas filter, terus nanti di reduction. Nah, kita berada mulai dari gas reduction valve ini sampai ke masuk ke dalam engine. Engine ini kita ada 19 engine, kemudian ada udara masuk, karena di sini prosesnya kita 4 langkah. Mungkin dalam bukunya itu saya udah sharing di Zoom ini, ada buku dalam format PDF yang sudah saya sharing, bisa dibaca atau lihat di situ. Mungkin di dalam presentasi ini saya tidak banyak memaparkan semuanya Bu ya, karena terlalu banyak, tapi mungkin bisa sedikit membuka sedikit dulu. Nah, dari engine ini engine punya 19 unit, kemudian untuk starting engine kita menggunakan starting air dan dikontrol dengan menggunakan instrumen air. Di sini ada sistem pendingin tertutup menggunakan cooling radiator. Kemudian di dalam engine itu kita di shaft atau di satu couple dengan generator yang menghasilkan 9,73 MW, cuman DMN kita di 8,8 MW. Karena ketika kita maksimalkan ketika FIU pertama lancar, tapi selama FDT berikutnya dengan bantuan teman-teman engineering banyaknya permasalahan, maka DMN kita diajukan di 8,8 MW. Nah, kalau filosofinya untuk mesin engine ini, dia simple. Emang integrated dan control by advanced automation system. Jadi kalau kenapa advanced automation system ini, Unix C3 itu bisa dibilang latest version-nya si programnya Warsila. Jadi ada Unix C1, C2, dan C3, serta C4 yang terakhir, yang belum saya pelajari yang C4. Cuman C4 belum ada kemungkinan di Indonesia. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan, mungkin bisa ditambahkan masukan kalau ada salah. Yang saya tahu terakhir dan terbaru itu baru Unix C3. Kemudian high efficiency karena di setiap pembakaran itu dikontrol dan dimonitoring oleh CCM. Kemudian low emisi serta efisien. Untuk yang ketiga itu high flexibility, di mana sudah ada pre-chamber dan ignition coil, serta pola pembebanan atau mode-mode operasinya itu sudah terprogram di dalam Unix itu sendiri. Untuk running speed kita running di 750 RPM untuk 50 hash. Jadi kalau di sini ada yang 60, ada yang 720. Tapi kalau di PLTMG Arun running di 750 dan 50 hash. Untuk easy maintenance, untuk lifetime bisa dibilang handal. Untuk hidrolik, untuk perpindahan atau movement pemeliharaan cukup bisa atau mumpunin atau compact lah ibaratnya untuk desainnya Warsila ini. Kemudian built-in experience itu di Warsila ada mesin 32 atau di sini yang terakhir itu W20V32SG. Nah, ini mesin 32SG, yaitu anti-polishing ring concept. Kemudian untuk lubricating itu sudah ada atau satu shaft dengan engine camshaft itu sendiri, ada heat exchanger, filter, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk fuel gas sistemnya atau gas engine-nya seperti ini, gas inlet masuk, nanti difilter oleh CGR. Untuk yang di sini ada gas compressor unit atau sama pressure reduction system. Jadi dari gas masuk itu 11 bar itu dikonversi atau reduction sebanyak mencapai 6 bar. Kemudian di sini ada metering unitnya, ada pengamannya, ada main shut off valve, kemudian baru masuk ke CGR kami atau udah masuk di engine. Nah, ini masuk di engine, ini masih di GPRS sistem kami. Ini udah masuk ke engine atau engine hall atau setiap engine. Dia masuk ke CGR dan langsung masuk ke engine. Di CGR ada PCC sama yang satu lagi main gas system. Kemudian untuk lubricating kami di sini juga sistem tertutup, tapi ada
loop oil, ada service, sama use lubricating oil tank. Nah, nanti semuanya itu ada yang untuk langsung bisa ke engine dan bisa tersalurkan dengan baik karena sudah ada jalurnya untuk lubricating. Untuk yang cooling itu kita sistem tertutup juga, di mana dia ada HT, high temperature, dan LT, low temperature, untuk mendinginkan engine. Dan untuk penambahannya apabila ada kekurangan ketika ada atau kebocoran, maka akan ditambahkan melalui maintenance tank untuk bisa memenuhi prosedur operasi atau cooling yang diwajibkan sesuai dengan standarnya Wärtsilä. Ini untuk yang compressed air system kita ada starting air dan instrument air. Untuk starting air itu digunakan atau disimpan di dalam starting air bottle untuk nantinya disuplai ke setiap engine untuk proses starting sebesar 30 bar. Dan instrumen air kita itu sebesar 6 bar untuk bisa mengoperasikan peralatan-peralatan instrumen yang ada di PLTM Garut. Di sini charge air system atau udara yang masuk ke dalam engine yang nantinya akan berhubungan dengan air fuel ratio atau udara yang akan digabung dengan bahan bakar serta timing pembakaran. Di sini ada exhaust gas sistemnya, desainnya di sini ketika gas masuk kemudian terbakar, dia dihisap oleh turbo, kemudian dari sini nanti langsung tercapai di exhaust gas. Nah, di sini nomor 4 ini nggak ada, Pak, ya. Exhaust gas boiler ini yang kita nggak ada. Jadi ini hanya contohnya desainnya saja, tapi kalau di Arun nomor 4 ini exhaust gas boiler ini nggak ada. Dia langsung masuk ke stack. Untuk sepanjang jalur ini kita ada namanya rupture disk sebagai pengaman atau adanya sisa-sisa gas di dalam ruang pembuangan yang nanti akan mengamankan sepanjang silinder supaya tidak terjadi kebakaran atau meledaknya yang lebih besar lagi. Di sini untuk ventilasinya kita ada udara masuk serta ada udara yang keluar. Untuk udara masuk itu dari udara bebas auxiliary, kemudian di sini ada dari, ini kan yang merah ini yang panas-panas, Pak, auxiliary area, yang B ini turbocharger, yang C ini engine, yang D ini generator. Nah, di sini ada inlet fan untuk mendinginkan generator dan engine. Di sini ada auxiliary untuk mendinginkan sisi auxiliary serta turbocharger. Dan terakhir ada exhaust ventilasi yang nanti akan dibuang semuanya keluar. Jadi bisa dibilang dikatakan tekanan dalam engine hall yang di PLTM Garut ini positif karena udara yang masuk itu mendinginkan engine dan dikeluarkan lewat atas atau topnya ventilation roof. Itu overview dari PLTM Garut. Kemudian bisa langsung ke unit C3 yang saya masuk unit C3 itu sistem sistem kontrol unit C3 itu dia compact, artinya Wärtsilä yang mempunyai metode semacam modular seperti itu, Pak atau Ibu. Jadi di sini ada sistem, kenapa dikatakan sistem modular? Karena dia ada beberapa modul yang mengontrol fungsinya masing-masing. Di sini ada IOM, MCM, CCM, PDM, WCD, ESM, ada LDU, dan LCP. Nah, ini satu kesatuan dengan berbagai macam komunikasinya dia. Di sini kita hardwire semua atau menggunakan kabel. Nah, untuk penjelasannya di sini ada LDU. Apa sih LDU? LDU itu Local Display Unit. LCP-nya Local Control Panel. Kemudian ada ESM Engine Safety Module, ada MCM Main Control Module,
ada PDM, Power Distribution Module, ada CCM, itu Cylinder Control Module, ada IOM, Input Output Module, dan WCD itu Waxilla Coil Driver. Di sini ada warna-warna ini hardwire, ada Ethernet, ada power. Jadi kita untuk komunikasi per engine-nya menggunakan kabel Ethernet atau Ethernet komunikasi LAN. Nanti semuanya itu terhubung dengan CAN bus. Nah, untuk fungsinya sendiri itu LCP atau local control panel itu untuk backup instrumen, monitoring, serta local control. Untuk LDU itu sebagai local display unit atau parameter-parameter logging. MCM itu sebagai main control module atau bisa dikatakan ini prosesornya dari engine. Dia yang akan memproses semua kegiatan yang ada di CCM, IOM, dan kemudian ESM. Jadi MCM ini bisa dibilang main control modulnya, karena dia engine management untuk mengatur speed, load control, I/O interface, serta balancing engine atau mode-mode operasinya engine yang seperti saya bilang tadi. Kemudian, nah, di sini ada WCD atau Waxilla Coil Driver itu buat membangkitkan atau memberikan tegangan ke ignition coil untuk spark. Kemudian untuk ESM atau Engine Safety Module, dia sebagai pengaman dari setiap sensor yang terpasang. Jadi bisa dikatakan kalau ESM ini bekerja, maka dia akan direct atau langsung mematikan engine dengan safety function-nya. Safety function, engine shutdown, backup operation, serta speed monitoring. Kemudian ada CCM yang saya bilang tadi. Di CCM ini setiap silinder dikontrol oleh satu CCM mengontrol 4 silinder biasanya, Pak atau Bu. Nanti di CCM ini dia akan mengontrol fuel injection serta combustion control. Di sini ada juga cylinder measurement atau pengukuran, serta yang terakhir itu untuk pengukuran knocking dan pressure dari engine. Untuk IOM atau input output module itu di sini jelas dari namanya IOM, input output module, berarti lebih ke pengukuran analog dan binary-nya. Selain itu ada PDM atau Power Distribution Module, itu sebagai filtering power kita sebelum masuk ke modul-modul yang berada di engine. Jadi satu modul ini, semua modul ini itu satu kesatuan ada di dalam satu engine. Dan yang terakhir ini WEC Explorer UT Tools. Nah, ini lebihnya. Itu ada di service tool ini. Di service tool ini fungsinya untuk engine tuning, trending, advanced diagnostic, software update, serta troubleshooting. Untuk yang engine tuning ini kita nggak bisa maksimal Pak Bu, karena kita beli license-nya pun hanya sebatas operation saja atau like knock tuning. Jadi untuk yang engine tuning untuk mencapai AEFR yang ideal itu 11 atau bisa dibilang lean itu harusnya bisa, teman Waxilla menguncinya gitu di sisi ininya, di sisi software. Nanti untuk WEC Explorer-nya kita punya satu laptop atau field programmer, itu kurang lebih seperti ini hardware-nya. Jadi dia ada untuk login basic, online atau offline tuning, communicating setting, serta untuk ngecek serta compare software. Jadi ketika selesai TBM di engine PLTMG Arun ini, kita namanya time based maintenance. Mungkin kalau di unit-unit PLTU dan unit lainnya itu overhaul, tapi kalau di PLTMG Arun kita pemeliharaannya time based maintenance atau per 1000 jam. Nah, basicnya unit C3 itu sebagai di engine itu untuk bisa tuning secara tuning langsung atau temporary, serta trending, serta ketika ada permasalahan itu bisa investigasi.
Untuk komputernya itu offline-nya juga sama, persis tuning. Tapi kelebihannya di sini ketika kita offline itu bisa permanen untuk download. Jadi ketika kita sudah like knock balancing di setiap 4.000 biasanya kita like knock balancing, itu kita bisa langsung download programnya langsung ke engine itu sendiri sehingga permanen. Jadi langsung ke kesimpulannya. Jadi sistem kontrol mesin Wartsila Unix C3 itu sistem otomasi yang tahan lama, lengkap dan dirancang khusus untuk lingkungan yang ekstrim di mana mesin beroperasi. Meliputi modul perangkat keras, desain perangkat lunak, standarisasi koneksi, alat pemeliharaannya tunggal yaitu namanya WECS Explorer UT tadi. WEX ini digunakan untuk parameter tuning, pemotretan masalah dan memuat perangkat lunak ke dalam sistem kontrol Unix. Yang fungsinya tadi seperti logon, basic online dan offline tuning, communication setting, cek software, compare software, programming, exporting, serta trending. Saran saya atau saran pribadi saya untuk mengurangi potensi terjadi kesalahan dan menganalisa suatu permasalahan pada engine, sebaiknya menggunakan WEX ini. Karena dengan software kita dapat mengetahui kinerja mesin, bahkan memecahkan masalah dan melakukan tes sistem online langsung di engine-nya. WEX memiliki kendali atas setiap perangkat lunak aplikasi modul atau dalam satu kesatuan Unix C3 yang berfungsi sebagai aplikasi sehingga dapat digunakan di setiap kegiatan pemeliharaan baik itu CM ataupun time based maintenance mesin Wartsila. Baik, Pak, Bu, mungkin berikut sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Bu Emil. Hah? Baik, terima kasih banyak Pak Egy Adivianto yang sudah memberikan begitu banyak informasi yang sangat istimewa untuk kita semua siang hari ini. Dan sebagai informasi Pak Egy, jika saat ini di live chat YouTube streaming PJB TV juga sudah banyak bergabung bersama kita, begitupun juga yang sudah bergabung bersama kita di aplikasi Zoom, kami persilahkan untuk bisa memanfaatkan momen atau sesi tanya-jawab ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada Pak Egy. Mumpung beliau ada di sini, mumpung kita bisa berdiskusi panjang lebar, dan mumpung waktu atau kesempatannya masih ada, kami persilahkan kepada seluruh partisipan untuk bisa memanfaatkan sesi tanya-jawab ini untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Nah, sebelum saya menuju ke YouTube streaming di live chat yang sudah ada di sana, saya menuju ke Zoom Group Chat terlebih dahulu, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang tampaknya sudah diajukan kepada Pak Egy, begitu ya. Saya ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Muhammad Mawardi. Apa kabar Pak Muhammad Mawardi? Terima kasih banyak telah berkenan bergabung siang hari ini. Ada sebuah pertanyaan nih Pak Egy. Untuk data trending tersimpan di mana Pak? Ada servernya. Kalau dipanggil dari Service Tools untuk analisis, data trending yang bisa dipanggil maksimal berapa lama usia datanya, begitu Pak Egy. Ini mau langsung dijawab begitu, Pak Egy, silakan. Boleh, bisa langsung saya jawab, Bu. Untuk yang trending itu kita bisa lakukan, jadi kita trending itu ada 2, Bu ya, Pak. Jadi di sini ada namanya voice atau Wartsila Operation System, atau bisa kita bilang itu OS atau operating sistem yang ada di CCR, Bapak Ibu. Jadi di situ trending itu tersimpan selama 30 hari, sehingga kita bisa menganalisa tren atau kejadian-kejadian engine selama 30 hari ke belakang. Dan itu tersimpan selama 3 bulan. Jadi ketika selama 3 bulan itu kita masih bisa ngetren ke 3 bulan lah intinya. Selama 3 bulan, misalkan sekarang September, berarti ya Juli, Agustus, September itu tersimpan di servernya itu sendiri. Bukan server sih, hard disk-nya masing-masing, Pak. Jadi udah secara auto delete selama 3 bulan itu terhapus. Nah, untuk yang online-nya atau menggunakan tadi software WECS tadi,
Itu online langsung, Pak. Jadi ketika trending itu nggak lama seperti yang ada di voice, tapi dia lebih ke real time-nya. Sehingga kita bisa menganalisa kejadiannya itu langsung. Misalkan kita udah tahu, oh lebih ke cylinder peak pressure, real time-nya di engine dengan real time yang ada di CCR pasti akan berbeda, sehingga pakai software secara online itu lebih akurat. Tapi tidak bisa disimpan kalau online, Pak. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, demikian tadi tanggapan atau jawaban Pak Egy terhadap pertanyaan Pak Muhammad Mawardi. Nah, sekarang ada pertanyaan juga dari Pak Muhammad Reza Fahlevi dari PT PJB UPHB. Pertanyaannya Pak Egy, untuk tuning sendiri apakah Warsila memang belum merekomendasikan penggunaan modul HMI, Pak? Mengingat pengoperasian engine sendiri dapat lebih baik dan memudahkan operator serta pihak maintenance mentuning dan juga mengkalibrasi data, serta tren-tren data dapat langsung dilihat tanpa harus melakukan tracking melalui CCR dan juga server. Begitu pertanyaan tadi dari Pak Reza Fahlevi dari PT PJB UPHB. Silakan Pak Egy. Baik, terima kasih Bu. Makasih juga untuk Pak Reza Fahlevi. Untuk yang tuning ya Pak, tuning ini secara garis besar itu dia satu kesatuan atau bisa dibilang kontrolnya itu menggunakan MCM yang tadi saya bilang tadi. Jadi MCM itu dia mengontrol udara atau pressure charge air. Dulu sempat ketika saya mau tuning itu offline, itu dengan mengadjust sisi wastegate, sehingga saya ingin mendapatkan udara yang masuk itu lebih lean atau bisa dibilang lebih tipis, sehingga pembakarannya itu lebih irit dan lebih efisien. Akan tetapi karena MCM ini mengambil kontrol itu pressure charge air, maka apa yang saya ubah, sisi lain itu akan mengikuti secara auto sendiri. Nah, kemungkinan besar untuk tuning itu sulit, apalagi untuk mencapai efisiensi kinerja, efisiensi engine. Jadi kalau di sini penggunaan modul HMI yang Bapak maksud itu seperti apa? Tapi kalau untuk yang tuning itu secara langsung itu kita nggak bisa tuning untuk mencapai efisiensi ya Pak, tapi lebih tuning untuk supaya tidak terjadinya knocking pada setiap silinder. Karena inti dari engine gas itu pembakaran. Ketika ada knocking maka itu seperti akan terjadi kerusakan yang fatal di dalam ruang bakar, sehingga kita pun bakalan susah untuk beroperasi. Jadi kalau untuk maintenance kita lebih ke kalibrasi data-data aja, dan function test. Function test yang kita maksud di sini hanya SOGAF, wastegate, ignition, serta lain-lainnya. Jadi kalau untuk tuning itu memang dibatasi sama Warsila. Baik, terima kasih Bu. Tidak bisa ini manual ya Pak, tapi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Reza Fahlevi. Nah, manual itu bisa, cuman berlaku nggak lama Pak, karena dia akan menyesuaikan kembali ke pressure CA-nya, charge air pressure. Sehingga ketika kita ingin mencapai efisiensi, awalnya pun saya udah senang nih, oh bisa nih berubah dari turbo speed-nya, bahkan temperaturnya turun, itu sudah kelihatan dari situ ya. Tapi karena dia mungkin sudah ada batasan dari Warsila di mana dia mengatur charge air sekian, maka exhaust yang harus tercapai sekian, dan pressure silinder yang setiap engine itu, setiap silinder itu sekian. Sehingga itu akan menyesuaikan kembali, Pak. Jadi untuk tuning manual itu agak susah. Terima kasih. Iya, langsung sudah dijawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita menuju ke sisi R2 MKR, tapi sebelum itu saya juga mengundang teman-teman, para partisipan yang bergabung bersama kita siang hari ini di YouTube streaming PJB TV
untuk juga meninggalkan pertanyaan atau mungkin ada hal yang mau didiskusikan. Silakan bisa langsung menuju ke kolom chat dan bertanya di sana, karena nanti habis menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan via aplikasi Zoom, saya akan menuju ke YouTube streaming yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Nah, dari sisi R2MKR ada 2 pertanyaan kalau nggak salah, 1 atau 2 ya. Jadi mohon izin bertanya, Mas, di PLTMG Arun saat ini, apakah bisa menggunakan bahan bakar HSD juga? Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan siklus kerja antara diesel engine dan gas engine? Begitu pertanyaannya. Silakan Pak Egy. Terima kasih Bapak-Bapak CCR di Muara Karang. Saya sempat pertama kali OJT di Muara Karang. Jadi gini dulu, di PLTMG Arun menggunakan bahan bakar HSD itu udah ada, Pak. Jadi di Warsila sendiri itu punya namanya sistemnya dual fuel atau menggunakan gas ketika awal start dan menggunakan HSD ketika full load. Jadi kalau untuk yang di sekarang terpasang itu berbeda dengan HSD karena dia memang bisa dibilang PLTMG itu seperti mobil ya. Jadi kalau udah mobilnya bensin ya bensin, kalau udah mobilnya solar ya solar, sehingga tidak bisa digabung. Tapi ada yang modenya dual fuel atau kalau di mobil juga namanya hybrid. Jadi kalau di PLTMG Arun khusus gunakan gas. Terus yang kedua, untuk siklus kerjanya nggak jauh beda, cuma bedanya itu untuk yang diesel itu lebih ke nggak ada busi, kalau gas engine ada ignition. Dan yang saya tahu ya dari diesel itu dia high compression, kalau gas engine lebih ke 4 langkahnya itu, 4 stroke-nya. Baik, Itu aja itu mungkin, tadi Bu. jawaban Pak Egy atas pertanyaan teman-teman dari sisi R2MKR. Nah, sekarang saya mau menyapa Pak Rofi Amar. Selamat siang Pak Rofi, apa kabar? Ini Pak Rofi sedang ada di mana ya? Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Mungkin Ada Pak Rofi bisa langsung bertanya ke saya ini, Pak. Oh gitu ya. Pak Rofi dari mana ya kalau nggak salah? Dari Ujar ini ini, apa? Ujar. Unit jasa Arun. Oh iya. Makanya. Baik. Nah, ini pertanyaannya untuk trending parameter di Arun masih mode offline, apa bisa dibuat trending real time atau online atau trending bergerak untuk memudahkan pengamatan parameter engine atau real time or iya. Pak Egy bisa mendengarkan suara saya, Pak? Bisa, cuman ada putus-putus ya. Maaf, Oh ya putus-putus ya. Tadi pertanyaan dari tapi Pak Rofi Amar sudah Rofi Amar, ya. bisa ditangkap. Bisa saya jawab silakan, langsung Pak. ya. Untuk trending parameter seperti yang saya bilang tadi, fungsinya WECS itu yang real time. Cuma untuk yang offline itu memang hanya di CCR aja, Pak Rofi. Jadi kalau untuk real time hanya menggunakan WECS saja, tapi nggak bisa di CCR. Intinya itu. Terima kasih. Nah, kalau real time itu bisa banyak, Bu, Pak. Itu bisa 32 kalau nggak salah. Itu ya Pak Rofi Amar. Sudah cukup jelaskah Pak Rofi? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, demikian tadi Pak Rofi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Egy. Nah, sekarang saya akan bergabung bersama Pak Nasrul. Pak Nasrullah dari PLTU Bangka. Pertanyaannya adalah, pada saat blackout, peralatan mana yang fatal harus dicek di peralatan instrumen, Pak Egy? Silakan Pak Egy. Baik, Pak Nasrullah, saya kenal nih. Jadi untuk peralatan instrumen sih kita lebih ke safety ya, atau bisa dibilang lebih mengamankan peralatan mechanical. Jadi kalau kita ngomong peralatan instrumen itu hanya mengamankan peralatan mechanical yang notabene ketika terjadi kerusakan maka akan lebih fatal. Jadi peralatan instrumen itu lebih ke monitoring atau safety
safety-nya engine atau safety-nya mechanical. Jadi kalau kita ngomong peralatan mana yang agak spesifik langsung bermasalah atau agak berbahaya di gas engine itu turbocharger. Cuma kalau peralatan instrumen itu bukan merupakan peralatan instrumen yang sangat fatal, tapi yang pasti turbocharger itu merupakan peralatan yang harus diamankan ketika terjadi blackout, maka dia harus tercukupi lubrikasinya. Gitu. Itulah jawaban dari Pak Egy untuk Pak Nasrullah dari PLTU Bangka. Terima kasih banyak Pak Nasrullah atas pertanyaannya. Nah, sekarang saya menuju ke UP MKR. Selamat siang menjelang sore Pak Bernandes. Pak Bernandes and Lupi ya. Ada 2 pertanyaan Pak Egy untuk Pak Egy. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah mode operasi dari mesin Wärtsilä itu apa saja? Karena yang kami ketahui hanya speed drop dan isochronous. Apakah sama kedua hal tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada setting minimum load dari mesin Wärtsilä, Pak Egy? Baik, terima kasih Bu untuk Bapak Bernandes dari Muara Karang. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, mode operasi dari mesin Wärtsilä itu ada mode operasi speed drop isochronous. Memang itu mode operasi untuk secara ke sistem ya Pak ya. Cuman mode operasi yang dimaksud dari mesinnya itu ada 3 Pak, yaitu exhaust gas balancing. Mungkin maaf Bu Emil, apakah tadi yang saya share buku PDF itu sudah tersampaikan di sini Bu ya? Mungkin itu bisa jadi bahan juga. Jadi ketika mode operasi yang dimaksud, kalau yang benar Pak, ibaratnya speed drop dan isochronous. Jadi kalau untuk speed drop itu lebih ke feedback-nya mengikuti jaringan. Kalau isochronous itu tidak atau jarang dipakai kita di isochronous. Cuma ke speed drop juga jarang, kita lebih ke KW mode atau beban, mempertahankan beban. Sedangkan kalau mode operasinya itu sendiri kita ada yang pertama kali engine dari 0 MW atau 750 rpm, kemudian dia masuk ke 1 MW atau 2,5 MW, biasanya di setting atau 2 MW itu masuk exhaust gas balancing sampai 30% beban. Di dalam buku saya ada tentang mode-mode operasi itu. Kemudian ketika tidak ada permasalahan dalam sensor peak pressure, 30% beban sampai ke 100% itu modenya berubah menjadi cylinder pressure balancing. Kemudian apabila di dalam operasi mode itu beroperasi ada sensor peak pressure yang bermasalah, maka dia akan berubah ke light knock balancing. Jadi itu mode operasinya engine. Kemudian kalau untuk setting minimum load itu sebenarnya mesin engine Wärtsilä ini dia udah punya rem up sama rem down untuk 0,6 kW per second. Jadi untuk minimum load itu yang pasti ketika beban itu masuk atau sinkron, kita settingnya itu di 2 MW biasanya minimum, karena kalau dilihat dari manual booknya Wärtsilä itu sebenarnya 1 pun bisa, tapi karena modenya exhaust gas balancing, makanya dia menyesuaikan exhaust-nya dan si getaran engine lebih besar karena bebannya terlalu rendah, atau bisa dibilang lebih kalau lawan kata lean apa ya, lebih boros lah ibaratnya. Lebih boros sehingga si engine pun lebih bergetar untuk minimum load-nya. Makanya kita setting di minimum load-nya itu masuk di 2 MW, dan mode exhaust balancing di 2 MW itu akan meratakan exhaust. Ketika sudah rata, maka teman-teman operasi akan menaikkannya secara bertahap. Gitu, Pak Bernandes. Ya, demikian tadi Pak Bernandes, jawaban dari Pak Egy tentang 2 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bernandes. Nah, sekarang saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di YouTube streaming PJB TV. Selamat sore.
selamat bergabung. Udah ada belasan yang bergabung bersama kami di sini. Dan silakan kalau misalnya di antara Bapak dan Ibu, teman-teman partisipan yang sudah bergabung di YouTube streaming PJB TV, apabila ada hal-hal yang mau digali lebih jauh lagi dari informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Pak Egy tadi, silakan langsung bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat yang sudah tertera di sana begitu ya, agar nanti bisa mencari tahu informasi lebih jauh lagi terkait dengan tema kita sore hari ini. Nah, saya kembali lagi menuju ke Zoom group chat karena masih ada beberapa pertanyaan, Pak Egy. Ini Pak Egy berasa lagi mau ujian tesis atau disertasi ya, Pak ya? Gitu mikirnya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Apalagi Ini ada Pak pemanasan, Kardi. gitu ya. Kenapa? Apalagi Kenapa? ada Pak Kardi. Senior itu, master ya Pak, master Bu. Iya, ya Pak Kardi ini sambil mengamati di pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Agi seperti apa begitu ya. Baik, saya akan menuju ke Pak Faisal. Selamat sore Pak Faisal. Terima kasih banyak sore hari ini telah berkenan bergabung. Pak Faisal dari Ujar ya. Di Arun sendiri, apakah exhaust gas temperatur atau gas buang dapat dimanfaatkan kembali? Misalkan dikombin untuk menjadi tenaga uap seperti itu, Pak Egy. Baik, makasih Bu Emil. Buat Pak Faisal dari INC Ujar. Bagus. Jadi untuk exhaust gas temperatur atau gas buang yang kita pakai di PLTMG Arun itu 540 derajat Bu ya. Jadi bisa dikatakan cukup panas atau masih bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi dulu sempat ibaratnya pengen berinovasi atau maaf Bu, apa kedengeran ini saya? Oke. Jadi untuk gas buang itu bisa dimanfaatkan atau di combine cycle, tapi biaya yang dipakai untuk combine cycle itu nanti agak lebih tinggi dibanding engine yang dihasilkan. Kenapa? Karena engine yang dioperasikan itu kumulatif sifatnya. Jadi setiap exhaust itu berbeda-beda, ada yang engine-nya itu harus bisa dibilang misalkan kalau dikonversikan ya, dari 19 engine itu kalau nggak salah Warsila sempat bahas juga di Arun, itu dia ingin membuat combine cycle tapi gagal sehingga menggunakan PL gas turbin untuk yang combine cycle ini, tapi yang dihasilkan itu hanya 50% dari beban, gimana ya, lupa saya cara ngitungnya, ibaratnya sedikit yang dihasilkan, hanya sekitar 20 MW gitu Bu. Jadi yang pasti memang bisa untuk dihasilkan di combine cycle, tapi biaya investasinya lebih besar dibanding hasilnya gitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Egy. Tadi sudah dijawab ya Pak Faisal oleh Pak Egy secara langsung. Nah, saya menuju ke chat atau live chat YouTube streaming PJB TV. Ada Pak Egy dapat apresiasi dari Pak Bayu Kusuma. Mantap Pak Egy. Ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Ariski Kreatif. Salam hormat Pak Egy, dalam pengoperasian engine PLTMG Arun, jika engine mengalami boros dalam pemakaian bahan bakar, apa yang perlu disetting dan diperhatikan, Pak? Itu pertanyaan dari Pak Rizky. Baik, terima kasih Bu. Pak Rizky, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk setting, saya sempat adu argumen juga dengan teman sebangku, sesamping saya itu teman mechanical. Jadi di sini untuk masalah irit sama nggak irit. Jadi Warsila itu memang udah disetting lean combustion, yang artinya memang sudah irit. Tetapi kenapa dia bisa nggak irit? Ya sudah pasti hubungannya dengan mechanical, karena mechanical part ini yang hubungannya nanti bakalan ada kehausan, kebocoran, atau bahkan kerusakan. Jadi kalau kita ngomong irit, itu ya tergantung overhaul-nya dari sisi mekanik seperti apa. Jadi kalau untuk sisi instrumennya aja itu hanya lebih ke function test aja supaya
instrumen yang sudah terpasang itu bekerja. Tapi kalau untuk iritnya itu lebih ke mechanical part yang lebih dicek lebih detail. Jadi kalau untuk bisa dibilang saya apresiasi buat teman-teman Arun khususnya karena mechanical part itu di sini sangat banyak. Jadi bisa dibilang teman-teman di Arun ini berpengalaman dan sangat teliti dalam bekerja sehingga bisa menjaga kapasitas engine terjaga di 8,8 MB. Jadi sebagai instrumen kita hanya bisa memantau dan memastikan peralatan instrumen bekerja dengan maksimal. Jadi kalau untuk irit atau nggak irit itu kita nggak bisa setting, tapi hanya kita lebih mengandalkan dari sisi filter udara, serta kebersihan dalam ruang bakar. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egy atas jawaban atau tanggapannya terhadap tadi pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, untuk Bapak dan Ibu semuanya, para partisipan program Daku, jangan khawatir karena di awal acara materi yang sudah dipresentasikan oleh Pak Egy sudah di-share di Zoom Group Chat. Jadi sudah ada linknya di atas sana, mungkin bisa di-scroll ke atas, bisa langsung di-save di sana, karena tadi Pak Egy sudah men-share secara langsung begitu ya, materi yang tadi beliau sudah sampaikan kepada kita semua di awal acara. Jadi jangan khawatir, materinya sudah di-share di Zoom Group Chat. Jadi bisa langsung dicek, ada di sisi bagian atas sendiri, bisa di-scroll langsung. Nah, sekarang saya menuju, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Egy. Saya menuju ke dari sisi R2MKR lagi nih. Mohon izin bertanya lagi, tidak apa-apa bertanya lagi Pak, karena ini memang momen kita untuk bertanya kepada Pak Egy begitu ya. Tadi di slide layout PLTMG Arun hanya terdapat 4 buah main transformer, padahal ada 19 buah engine generator. Nah, bisa dijelaskan koneksinya seperti apa begitu Pak Egy? Ini bisa phone a friend nggak, Bu? Bagaimana? Phone a friend. Enggak. Oh, phone a friend. Angkat tangan juga boleh loh. Saya coba untuk menjelaskan untuk yang di ini, berarti Bu ya, makasih. Iya. Bapak-bapak CCR2 Muara Karang, untuk di Arun memang terdapat 4 buah main trafo. Jadi 4 buah main trafo itu tadi ada 2 engine hall yang tadi saya sebutkan, kita overview pertama itu PLTMG Arun, itu ada blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Dari 4 blok itu mempunyai 1 main trafo. Untuk koneksinya itu, mungkin saya share SLD-nya aja gimana Pak? Single line diagramnya biar. Jadi untuk koneksinya ya, yang tapi untuk apa namanya, misalkan 1 sampai 5 itu, engine 1 sampai 5 menggunakan main trafo 1. Tapi engine 1 sampai 5 itu tidak bisa menggunakan main trafo 2. Jadi sudah langsung direct dari generator 1 sampai 5 itu khusus MT1, 6, 7, 8, 6 sampai 10 itu generator MT2, generator 15 itu ke MT3, itu ke MT4. Tapi memang belum ada sampai sekarang generator apa namanya, dan trafo di engine 1 rusak, maka trafo 1 itu bisa karena memang sudah direct generator langsung ke trafo per blok jatuhnya. Gitu Pak, terima kasih. Begitu, terima kasih. Kalau misalnya tadi masih ada hal yang mau ditanyakan lebih detail lagi, boleh minta nomor teleponnya Pak Egy ya. Jadi bisa langsung nanti berdiskusi bersama-sama juga begitu. Nah, selain itu ada Pak Rofi Amar. Selamat siang Pak Rofi Amar dari Ujar. Minta saran Pak Egy. Gimana, Bu? Dari Ujar Pak Rofi Amar. Iya, jadi pertanyaan dari Pak Rofi Amar nih Pak Egy, minta saran Pak Egy agar engine kita tuh lebih efisien lagi dari yang sekarang dan yang belum terfikirkan oleh kita. Bagaimana Pak Egy? Ya.
Di Pak Egi tampaknya masih akan berusaha kembali terkoneksi bersama kita semua sore hari ini. Selamat siang Pak Egi. Iya, kita masih mencoba melakukan sambungan atau koneksi kembali bersama dengan Pak Egi siang hari ini. Tapi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya, seluruh partisipan program bedah buku online persembahan dari PJB Academy. Terima kasih sudah berkenan bergabung, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa selama berbulan-bulan selama masa pandemi dengan segala tantangan yang ada, dan tentu saja ini membuat kita semoga menjadi lebih kuat begitu ya menghadapi apapun yang terjadi, termasuk juga menjawab tantangan-tantangan yang tengah kita hadapi bersama di industri pembangkitan di Indonesia. Nah, bagi Bapak dan Ibu semuanya, baik yang sudah bergabung bersama kami melalui YouTube streaming PJB TV maupun yang sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, kami persilakan sambil kita menantikan tergabung kembali bersama dengan Pak Egi. Silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya secara langsung melalui Zoom Group Chat sore hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, tapi kami persilakan Bapak dan Ibu yang lainnya yang masih punya pertanyaan yang terpendam, masih punya udak-udak yang terkait dengan tema kita sore hari ini, kami mohon berkenan untuk bisa meninggalkan pertanyaannya di Zoom Group Chat agar nanti bisa kita berdiskusi banyak, bertukar pendapat dengan Pak Egi, utamanya dengan pengalaman-pengalaman dan informasi apa saja yang sudah Pak Egi dapatkan sepanjang berada di Arun begitu ya, dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi di sana. Karena tentu kita berharap banyak keberadaan dari Pak Egi dan juga teman-teman di PLTMG Arun ini akan semakin memperkaya wawasan, informasi, pengetahuan, dan juga pengalaman kita semua, sehingga ketika suatu saat nanti mungkin di unit masing-masing juga dihadapkan dengan permasalahan atau tantangan yang kurang lebih sama, setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan berdasarkan pengalaman dari yang sudah di-share oleh Pak Egi sore hari ini. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita masih mencoba bergabung kembali bersama dengan Pak Egi yang saat ini tengah berada di Lok Sumawe, Aceh. Aduh, senang sekali ya. Teman-teman yang ada di Aceh juga tampaknya sudah banyak yang bergabung bersama kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Tadi acara biasa kita mulai sekitar pukul 1:30 siang. Tapi karena teman-teman, saudara-saudara kita di Aceh biasanya menjalankan ibadah sholat Jumat dan baru berakhir pukul 1:30 siang, maka program bedah buku online kali ini kita mulai dari pukul 2 siang. Jadi kita menyesuaikan karena banyak sekali hal berharga yang sudah di-share oleh Pak Egi yang bisa kita dapatkan sore hari ini, dan tentu ini menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat ke depan nanti bagi Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sambil menantikan apakah Pak Egi sudah bergabung bersama kami sore hari ini? Ya, oh sudah bergabung kembali. Selamat sore Pak Egi. Ya, saya tahu tadi Pak Egi Selamat sebenarnya sore, ini Bu. sih apa namanya mampir ke samping sebentar minum air putih dulu. Boleh, yang lainnya Ngeblank. ini sambil menikmati, sambil memperhatikan dan juga mendapatkan banyak ilmu dari Pak Egi, boleh sambil ngopi-ngopi juga loh. Kita Iya, iya, iya. santai sambil serius mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara kita. Nah, Pak Egi, saya tadi terakhir coba saya akan cek kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bersama kita karena ada beberapa pertanyaan baru yang sudah diberikan oleh partisipan kita sore hari ini, Pak Egi. Baik, kita akan cek terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, oh ya, dari Pak Muhammad Reza Fahlevi ini. Izin bertanya lagi, apakah di PLT MG Arun sudah ada penggunaan air cooler untuk intake air? Jikalau belum, mungkin saya bisa menyarankan agar dapat dilakukan penambahan instalasi air cooler untuk menambah efisiensi pada output tenaga atau power. Jadi kemungkinan terjadi di rating power selama masa operasi dapat ditekan seminim mungkin. Bagaimana Pak Egi? Apakah sudah ada di PLTMG Arun penggunaan air cooler untuk intake air? Ya.
Ya, Pak Egi tadi bisa tes mendengarkan, Bu. iya, bisa mendengarkan tadi Putus-putus ya, pertanyaannya Bu ya? Pak Reza? Bisa masalah air Bisa cooler ya? ya. Baik, iya betul. Baik, makasih Bu Emil. Saya coba tanggapi. Terima kasih Pak Reza. Jadi untuk air cooler memang kita belum ada ya di sini. Boleh tuh Pak. Intinya gitu aja sih, boleh Pak. Dan Mungkin itu saya bisa sharing-sharing boleh nomor WhatsApp atau gimana untuk air cooler. Emang yang di Arun ini kita hanya proses udara masuk, kemudian difilter dengan viskosin, sehingga udara yang masuk itu lebih padat untuk masuk ke dalam air silencer, kemudian masuk ke chambernya ruang bakar. Jadi kalau untuk pendinginan belum, dan di sini memang notabene panas ya, panas untuk udara masuk. Kalau untuk efisiensi sih bisa intinya untuk memungkinkan begitu ya untuk diaplikasikan di memungkinkan sana begitu gitu, ya. memungkinkan. Baik, Siap, baik. terima kasih Pak Ya, Reza. nanti mungkin Pak Reza Fahlevi bisa bertukar nomor dengan Pak Egi Adivianto untuk bisa berbagi informasi berharga ini. Nah, ini memang pentingnya program bedah buku online ya. Kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan ternyata satu dengan yang lain saling bisa melengkapi. Sehingga memang layak sudah kalau PJB ini menjadi salah satu perusahaan pembangkitan yang terdepan di Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat PJB dong. Baik, sekarang saya menuju ke Pak Ivan Harisma. Pak Ivan Harisma ini apakah saudaranya Nela Harisma? Pak Ivan Harisma, selamat siang. Selamat siang menjelang sore Pak Ivan Harisma dari UP Cirata. Jadi Pak Egi bilang tadi di CCR hanya bisa melihat data offline atau tidak bisa melihat data trending real time. Jadi untuk tugas operator pada saat unit operasi parameter apa yang harus diperhatikan? Nah, ini mungkin agak sedikit melenceng dari bidang Pak Egi ya, tapi kalau misalnya Pak Egi bisa memberikan jawaban atau tanggapan, kami persilakan Pak Egi. Baik, terima kasih Bu Emil, terima kasih Pak Ivan. Saya coba tanggapi untuk offline di sini, arti kata offline itu ketika trending Pak ya, jadi kita hanya bisa ngupdate trending itu selama 1 menit, tercepat itu selama 1 menit. 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Tapi kalau untuk online-nya secara tampilan HMI di CCR itu secara otomatis nilainya itu real time gitu Pak. Jadi kalau yang dimaksud ketika di CCR itu offline itu ketika trendingnya maksimal itu kita paling cepat itu bisa ngambil data 1 menit ke belakang atau 1 menit ke depan. Lebih ke depan, 1 menit ke depan. Kalau enggak ya tidak bisa, kita harus menunggu selama 1 menit dulu untuk nilai itu. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egi atas tanggapannya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pak Ferry ya. Selamat siang, menjelang sore Pak Ferry. Izin bertanya Pak Egi, filosofi dari mode cycle mungkin ya, first balancing, exhaust gas balancing, dan knock balancing itu seperti apa nih Pak filosofinya? Baik, Bu Emil, terima kasih. Pak Ferry, terima kasih. Saya coba tanggapi. Untuk yang filosofinya, jelas untuk efisiensi sih Bu, lebih jelas ya. Jadi kalau dilihat di sini dia ada exhaust gas balancing, Wärtsilä memperhitungkan kenapa dia pakai exhaust gas balancing dibanding cylinder pressure balancing di awal mode masuknya. Karena ketika awal mode masuk engine sinkron itu otomatis pressure dalam silinder dalam menambahkan udara ataupun bahan bakar masih berantakan atau belum tercampur termixing secara maksimal, sehingga yang dicapai itu dulu tujuannya untuk exhaust balancing dulu. Jadi supaya exhaustnya itu rata dulu, kemudian ketika sudah rata maka di beban berikutnya itu di 30% ke atas akan pindah ke mode cylinder pressure balancing yang harapannya ketika sudah 30% ke atas unit atau MCM per modul, MCM atau CCM itu per modul itu dia akan membaca cylinder balancing atau cylinder pressure balancing, yang artinya dia sudah menomorduakan exhaust dan menomorsatukan cylinder pressure balancing sehingga terjadi lebih efisien pembakaran. Jadi gas, udara dan pembakaran yang terjadi di dalam
ruang bakar itu lebih diperhatikan untuk efisiensi sampai 100% beban. Makanya ada mode-mode dalam Warsila untuk lebih ke efisiensi sih. Filosofinya ya, saya lihat Pak, seperti gitu. Terima kasih. Ya, ternyata tidak hanya hidup saja yang memiliki filosofi, mesin pun punya filosofinya sendiri-sendiri, begitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang saya akan menyapa Pak Dika Widya. Selamat sore Pak Dika, apa kabar? Pak Dika ini mau bertanya nih Pak Egi. Menurut Mas Egi, bagaimana untuk mempertahankan eksistensi PLT MG Arun dan juga eksistensi pembangkit PLN di tengah persaingan bisnis di sisi pembangkitan yang semakin kompetitif dengan adanya pembangkit berteknologi baru yang lebih efisien dan handal nih Pak? Ya, ini masih termute Pak untuk audionya Pak Egi. Untuk eksistensi PLTMG Arun, Mas Dika ya. Eksistensi PLTMG di Indonesia menurut saya sekarang malah lagi banyak pembangunan PLTMG Pak ya. Memang kebanyakan itu IPP. Nah, untuk se-PJB Raya yang saya tahu ini memang di Arun. Jadi bisa dibilang teman-teman di sini sudah berpengalaman serta bapak-bapak yang di sini pastinya juga pengen men-share ke yang dulunya Pak Kardi sempat mengantarkan teman-teman yang baru itu sudah mulai menguasai, bahkan sudah bisa dibilang ahli. Hanya saja belum tersertifikasi secara maksimal, tapi sedang dalam proses. Bisa dibilang teman-teman dari sisi mechanical, dari sisi instrumen, teman-teman di sini sudah cukup mumpuni, dan bisa dibilang ketika ada PJB menerima proyek lagi yang diberikan oleh PLN untuk mesin-mesin PLTMG, teman-teman yang lain di sini insya Allah akan siap. Jadi untuk eksistensinya PLTMG Arun, PLTMG khususnya ya, itu menurut saya bisa PJB mengelolanya, bahkan lebih maksimal lagi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di sini. Ada yang sudah 6 tahun, mungkin bapak-bapak yang ada di sini, kalau ibunya sedikit Bu ya, lebih ke administrasi. Cuma kalau bapak-bapaknya mungkin sudah berpengalaman seperti Pak Ferry, Pak Rizal, Pak Armia, yang lainnya sudah cukup berpengalaman memakan asam garamnya PLTM Garun. Jadi untuk kedepannya eksistensi PLTM Garun ketika diterima masuk di PJB, insya Allah bapak-bapak ini siap. Gitu. Selamat sore Pak Egi. Ya. Baik, terima kasih. Wah, ini Pak Egi mendapatkan banyak sekali apresiasi nih dari Pak Rahmat Suyudi. Boleh nih idenya di-share kontak nomornya Pak Egi untuk konsultasi. Waduh, habis ini ya Pak Egi langsung buka praktek konsultasi begitu ya. Nanti bisa langsung daftar dulu, daftarin ke saya gitu ya, Pak Rahmat. Ya, dan demikian juga ini ada banyak sekali apresiasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman partisipan yang bergabung, baik via aplikasi Zoom maupun via YouTube streaming PJB TV. Ada Pak Bayu Kusuma, kemudian dari IRD Official, ada dari Pak Hakim Prastia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang mau bertanya via YouTube streaming juga boleh loh, silakan, masih kami tunggu kesempatan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya yang bergabung baik via YouTube maupun via Zoom, untuk memanfaatkan momen ini untuk bertanya lebih jauh lagi. Dan jika ada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dan ingin mengetahui apakah materinya boleh nih didapat, nah jangan khawatir, karena di awal acara sendiri Pak Egi sudah share untuk link materi beliau yang sudah dipresentasikan kepada kita semua siang hari ini. Jadi tadi di awal bisa scroll di atas sendiri sudah ada linknya, dan baru saja ini Pak Egi juga sudah share kembali ya tentang presentasi yang sudah beliau sampaikan sore hari ini kepada kita semua. Baik, ini ada banyak sekali ini masukan dan juga apresiasi yang diberikan oleh teman-teman, para partisipan yang sudah bergabung bersama kita. Saya menuju kepada Leo. Selamat sore Pak Leo.
Ini ada pertanyaan Pak Egi, jadi target apa yang harus dicapai dari sisi INC terkhusus unit C3 sehingga daya yang dihasilkan dapat fleksibel sampai 9,7 MW atau tidak dibatasi? Begitu pertanyaan dari Pak Leo. Pak Egi, silakan. Baik, terima kasih Bu Emil. Terima kasih Pak Leo, saya coba menanggapi target apa yang harus dicapai dari sisi INC. Kalau untuk target sih, yang jelas saya mentargeti untuk bisa memaksimalkan parameter-parameter itu sudah terbaca normal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan spare part dari sisi instrumentasi. Dan yang ketiga, memaksimalkan fungsi dari instrumen itu sendiri, di mana kita mengembalikan fungsinya yaitu hanya memonitoring serta merupakan program safety untuk sisi mechanical, sehingga targetnya itu sampai 9,7 itu kenapa DMN kita di 8,8 itu karena banyak trouble yang terjadi ketika beban itu mencapai 9,7. Tercapai bisa, Bu. Hanya saja ada beberapa trouble yang akan berimbas ketika beban itu tercapai. Karena sistemnya itu lean combustion, otomatis semakin tinggi beban, maka dia akan semakin panas dalam temperatur ruang bakar itu, sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada mechanical. Jadi kenapa tim engineering kita merekomendasikan untuk bisa di state di 8,8 karena itu sisi efisiensinya engine dan aman dari segi temperatur dan lebih fleksibel. Jadi kalau untuk ke 97 mampu, hanya saja pasti akan ada secara mekanikal yang dikorbankan. Jadi targetnya itu saya pribadi lebih ke kehandalan aja, Bu ya, lebih kehandalan di sisi engine-nya. Engine sudah tercapai di 8,8, jadi sudah maksimal. Jadi tidak perlu untuk mencapai ke 9,7 yang ujung-ujungnya nanti akan mengakibatkan kerusakan mekanikal. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Iya, jadi masing-masing ada plus minusnya sendiri-sendiri begitu ya, terhadap pilihan-pilihan yang diambil begitu. Baik, selanjutnya nih Pak Egi. Pak Egi masih masih berkenan ya menjawab pertanyaan meskipun sedikit waktunya lebih lama lagi, nggak masalah ya Pak ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan saking antusiasmenya nih Pak para partisipan terhadap apa yang sudah dialami dan juga dirasakan oleh teman-teman di Arun begitu. Ada Pak Faisal. Tapi sebelum Pak Faisal saya ke Pak Nasrul terlebih dahulu. Apakah di Arun sudah menggunakan host loop, Pak? Kemudian pertanyaan dari Pak Faisal dari Ujar, izin bertanya kembali, untuk tuning sendiri apakah semua engine sama atau setiap engine berbeda-beda? Atau punya karakteristik tersendiri di setiap engine-nya? Begitu pertanyaan. Jadi dari Pak Faisal dan Pak Nasrul. Oke, terima kasih Bu. Saya coba menanggapi dulu untuk Pak Nasrul. Untuk host load sebenarnya ada, cuman karena untuk pemakaian kita sendiri tidak maksimal ya, hanya di 2 MW. Dan tadi yang seperti saya bilang itu ketika engine itu running dengan beban sangat rendah, maka dia akan lebih riskan atau lebih berimbas tidak baik. Makanya untuk host load itu kita jarang pakai. Lebih di 2020 ini sudah terpasangnya EDG, jadi ketika memang adanya untuk recovery engine atau recovery unit ketika blackout, maka dia lebih memaksimalkan si EDG atau diesel generator kita dibanding host load gitu, Bu. Terima kasih. Terus untuk Faisal, ya. Untuk tuning sendiri, apakah semua engine sama atau setiap engine berbeda atau punya karakteristik tersendiri? Nah, yang pasti untuk tuning ini, kalau saya pribadi, setiap engine itu pasti berbeda karena punya karakter yang berbeda juga di setiap engine. Jadi ketika kita tuning light knock itu otomatis itu balik lagi ke mechanical, kerapatan mechanical. Ketika itu dia misalkan kita setting high knock-nya itu di 900 di setiap silinder itu belum tentu, tapi harusnya nggak jauh-jauh dari angka 900 misalkan gitu, Bu. Jadi setiap engine itu pasti akan berbeda-beda. Jadi misalkan engine satunya kita setting 900, engine samping dia bisa 920.
atau engine sampingnya lagi bisa 890. Jadi artinya harusnya nggak lebih jauh dari standar batasannya masing-masing, tapi punya karakteristik masing-masing. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak. Nah, untuk tahu karakteristik dari masing-masing engine itu, apakah memang butuh waktu atau di speknya memang sudah tertera dengan sangat jelas begitu, Pak Egy, sehingga siapapun yang mengoperasikannya itu akan bisa tahu sekali tentang karakteristik engine yang dia sedang handle, Pak. Jadi kalau untuk karakteristik itu sama seperti kita ini sih, Bu ya, mengendarai kendaraan pribadi, Bu. Jadi ketika kita punya kendaraan pribadi, kita tahu nih, oh nih ban sebelah kanan itu bocor gitu, atau oh nih ban sebelah kiri bocor, oh ini butuh dispuring, oh ini butuh dibalancing. Nah, sama halnya di sini teman-teman operasi itu mempunyai sense of belonging, artinya yang dia memang tahu karakter, oh ini engine 1 cara mengoperasikannya seperti ini. Punya Oh insting engine juga 2 gitu cara. ya? Oh jelas, Bu. Kalau enggak bakal running engine-nya. Saya salut juga, terima kasih sama teman-teman operasi. Teman-teman operasi emang garda utama. Iya. Nah, kalau jadi ketika dia nggak ada feeling, nggak ada mempunyai karakter nggak ada keterikatan dengan engine, ya engine-nya nggak mau running aja. Memang udah ada ikatan, ibaratnya memang itu pasti terjadi sih, Bu, ikatan itu. Saya percaya dengan itu. Ikatan. Ya, ini Ikatan luar biasa atau loh. karakteristik lah. Betul. Jadi ternyata tidak hanya sesama manusia saja yang harus saling mengenal, saling memahami agar tahu begitu ya karakter masing-masing. Terhadap mesin pun kita juga harus seperti itu sehingga kita akan lebih paham lagi karakter mesinnya seperti apa dan bisa lebih handal lagi begitu ya, Pak ya. Betul. Baik, jadi Pak Egy, ini banyak sekali apresiasi yang sudah diberikan oleh teman-teman, baik dari Zoom maupun di YouTube streaming. Terima kasih banyak. Dan tampaknya banyak yang pinter bahasa Aceh nih. Saya mau baca takut Ini salah kayaknya Pak Nanti, Reza ini orang Aceh iya? kayaknya. Oh iya. UPHB, Reza Valevi. Iya, terima kasih banyak nih sudah bergabung semuanya teman-teman. Saya mau baca untuk yang bahasa Aceh, takut salah nanti Aceh versi Jawa gitu ya. Jadi terima kasih banyak tapi sekali lagi kepada teman-teman Ada Pak Rizal, semuanya. artinya Pak Rizal. Artinya apa? Iya, Pak Egy, terakhir kali nih sebelum kita menyudahi forum kita sore hari ini, apa yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta program Bedah Buku Online, baik yang sudah bergabung via YouTube streaming maupun yang telah bergabung bersama kita melalui aplikasi Zoom terkait dengan tema kita sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Emil, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya agak sedikit kurang baik dalam penyampaian. Terus yang kedua, saya nerima masukan dan saran kalau saya ada kesalahan. Monggo, mungkin saya bisa share nomor saya di chat nanti. Kalau ada yang mau bertanya, langsung ke saya bisa, kalau saya mampu dan kalau saya bisa kita saling sharing lah jatuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing daku di PT PJB. Terima kasih PT PJB sudah memfasilitasi. Semoga bermanfaat dan teman-teman di sini bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Pak Egy. Tapi ngomong-ngomong Pak Egy tadi penyampaiannya luar biasa sekali loh. Salut buat Pak Egy. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk Pak Egy juga. Terima kasih. Oh kenapa? Mungkin belum makan siang Pak. Saya biasa juga gitu. Oh iya, makan iya. siang itu suka deg-degan, suka nervous gitu. Habisnya makan siang ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, seluruh partisipan yang sudah bergabung bersama kami dari siang hingga sore hari ini sudah menyimak betul banyak sekali informasi yang sangat penting yang sudah disampaikan oleh Pak Egy terkait dengan apa yang sudah beliau dan teman-teman Arun alami selama ini dalam mengoperasikan engine yang ada di sana untuk menjaga kehandalan pembangkit listrik yang ada di Aceh, sehingga nantinya diharapkan dari PLT MG Arun ini bisa memasok setengah dari kebutuhan daya listrik di Provinsi Aceh, bahkan lebih
dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika meresmikan PLTMG Arun pada 21 Desember 2015 ini mulai beroperasi begitu ya, tapi mulai diresmikan tahun 2016. Dan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga sharing kita siang hingga sore hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua, bisa diaplikasikan ilmu dan juga pengalamannya di tempat masing-masing, sehingga menjadikan pembangkit maupun unit masing-masing menjadi unit yang begitu handal dan menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di program Daku, Bedah Buku Online Persembahan dari PJB Academy untuk episode berikutnya. Saya Emil Faiza, mohon pamit terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore dari Surabaya, Pak Egy untuk teman-teman di Aceh dan juga seluruh Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Egy. Oh ya, untuk teman-teman yang kalau misalnya masih bertanya tentang materi, jangan lupa nanti bisa di chat Zoom-nya, bisa di scroll. Tadi di tengah-tengah sudah ada materinya, yang di sisi paling atas sendiri juga sudah ada materi yang sudah di-share oleh Pak Egy, jadi bisa langsung di-save juga di sana, gitu ya. Untuk teman-teman yang bergabung melalui YouTube juga terima kasih banyak. Jangan lupa kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut tentang materinya, nanti bisa langsung kontak teman-teman PJB Academy. Kalau misalnya minta kontaknya Pak Egy juga boleh, nanti boleh via teman-teman PJB Academy atau bagaimana Pak Egy? Boleh. Boleh ya? Baik, terima kasih banyak. Oh ya, sudah ada nih, ada kontaknya Pak Egy di 081. Oh, tidak saya sebutkan dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman saja yang bergabung sore hari ini bisa langsung melihat di chat Zoom, sudah tertera nomor Pak Egy. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.